Ajaran Buddha telah menyebarkan pesan tentang pencerahan dan pembebasan kepada jutaan manusia selama ribuan tahun. Di tengah perjalanan spiritual yang penuh liku, konsep Nibbana muncul sebagai puncak tujuan yang harus dicapai untuk mengakhiri penderitaan yang melekat dalam kehidupan. Pesan ini bukan hanya sekadar ajaran teologis, melainkan sebuah undangan untuk menyelami inti keberadaan kita dan mencari kebebasan sejati. Dalam setiap langkah kehidupan, manusia kerap terjebak dalam siklus keinginan dan penderitaan yang dikenal sebagai samsara. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan ini bukanlah suatu kutukan, melainkan akibat dari keterikatan dan keinginan yang tak berkesudahan. Nibbana, sebagai kondisi pembebasan, menawarkan jalan keluar dari segala kekusutan tersebut. Ia merupakan penanda akhir dari penderitaan dan awal dari kehidupan yang bebas dari belenggu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Lebih dari sekadar konsep metafisik, Buddha mengajarkan untuk melakukan transformasi batin secara menyeluruh. Melalui disiplin mental, meditasi mendalam, dan pengembangan kebijaksanaan, setiap individu diajak untuk mengatasi batas-batas ego dan menyatu dengan realitas yang hakiki. Ajaran Buddha menekankan bahwa jalan menuju Nibbana adalah perjalanan personal yang menuntut kesungguhan hati serta pengorbanan diri. Di tengah dunia yang kerap dipenuhi oleh kekacauan dan konflik, pencapaian Nibbana menawarkan secercah harapan. Pemahaman ini dapat menginspirasi kita untuk mengejar kehidupan yang tidak hanya berfokus pada kepuasan duniawi, melainkan pada pencapaian kedamaian batin dan kebebasan sejati. Melalui pemahaman mendalam tentang Nibbana, kita diajak untuk menemukan arti sejati dari eksistensi dan melepaskan diri dari penderitaan yang merusak. Mari sejenak kita pelajari ajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Memahami Nibbana, kunci pembebasan. Untuk lebih mudah memahami mengapa Nibbana merupakan tujuan akhir dalam ajaran Buddha, berikut adalah beberapa poin penting yang dapat menjadi panduan. Pertama, pembebasan dari penderitaan. Pembebasan dari penderitaan merupakan inti ajaran Buddha, di mana konsep duka atau penderitaan dijelaskan sebagai kondisi alami yang melekat dalam kehidupan. Menurut Buddha, penderitaan ini muncul bukan karena adanya kutukan, melainkan karena kelekatan dan keinginan yang terus-menerus menjerat pikiran dan hati. Dengan memahami bahwa setiap keinginan dan keterikatan membawa potensi munculnya penderitaan, kita diajak untuk melihat realitas kehidupan dengan mata yang lebih jernih. Ajaran Buddha menekankan bahwa kelekatan dan keinginan adalah akar dari semua penderitaan. Semakin besar keterikatan kita pada hal-hal duniawi, seperti kekayaan, popularitas, atau bahkan hubungan, semakin besar pula kemungkinan kita mengalami kekecewaan dan kesakitan. Melalui pengamatan yang mendalam terhadap sifat keinginan ini, kita dapat mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang hakiki tidak ditemukan dalam dunia yang selalu berubah. Nibbana, sebagai tujuan akhir dalam ajaran Buddha, didefinisikan sebagai kondisi pembebasan total dari dukkha. Dalam keadaan Nibbana, individu berhasil memadamkan api keinginan dan kebencian yang terus menyala, sehingga membawa pada keadaan ketenangan dan kebebasan sejati. Pencapaian Nibbana berarti mengakhiri siklus penderitaan dan kembalinya dalam samsara, yaitu siklus kelahiran dan kematian yang berulang. Hubungan antara Nibbana dan samsara menjadi kunci dalam memahami ajaran Buddha secara menyeluruh. Samsara merupakan gambaran tentang bagaimana kehidupan yang didorong oleh keinginan dan kebodohan mengakibatkan penderitaan yang terus-menerus. Dengan menapaki jalan yang ditunjukkan oleh Buddha, yaitu melalui disiplin mental, moralitas, dan kebijaksanaan, seseorang dapat memutus rantai samsara dan menggapai Nibbana, tempat di mana penderitaan tidak lagi menghantui. Dalam praktiknya, pencarian Nibbana menuntut komitmen dan kesungguhan hati dalam menerapkan ajaran Buddha. Melalui meditasi, pengembangan mindfulness, dan penerapan 4 kebenaran mulia serta jalan tengah, kita belajar untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi yang membawa penderitaan. Dengan demikian,
Nibbana bukan hanya sebagai tujuan metafisik, melainkan juga sebagai panduan hidup untuk mencapai kedamaian batin yang abadi dan hidup yang penuh makna. Kedua, pembersihan pikiran dan hati. Dalam ajaran Buddha, pembersihan pikiran dan hati merupakan langkah awal yang esensial menuju pencerahan. Proses ini mengharuskan kita untuk menyadari dan melepaskan segala bentuk emosi negatif seperti kebencian, iri hati, dan keserakahan yang selama ini mengotori batin. Dengan mengamati pikiran kita secara jujur, kita mulai mengenali pola-pola pikiran yang membawa penderitaan, sehingga membuka kesempatan untuk transformasi batin yang lebih murni. Selanjutnya, ajaran Buddha mengajarkan pentingnya menyadari ilusi tentang diri kita. Seringkali, konsep diri yang kita bangun merupakan cerminan dari kelekatan dan ego yang mengaburkan pandangan kita terhadap kenyataan. Dengan memahami bahwa identitas yang kita pegang hanyalah ilusi yang sementara, kita dapat mulai membebaskan diri dari beban emosi negatif yang menghambat pertumbuhan spiritual. Menumbuhkan kebijaksanaan merupakan pondasi utama dalam proses pembersihan batin. Melalui praktik meditasi dan refleksi mendalam, kita belajar mengamati pikiran dan perasaan dengan objektif. Kebijaksanaan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi akar dari keinginan yang menjerat dan mengarahkan langkah kita untuk melepaskan keterikatan, sehingga membawa kita lebih dekat kepada realisasi nibbana, keadaan pembebasan dari penderitaan. Selain kebijaksanaan, welas asih juga memainkan peran penting dalam membersihkan pikiran dan hati. Dengan mengembangkan rasa empati serta kasih sayang terhadap semua makhluk, kita belajar melihat dunia tanpa prasangka dan penilaian yang keras. Sikap welas asih membantu mengikis rasa egois dan memperkuat hubungan kita dengan sesama, sehingga membuka jalan menuju pencerahan yang menyeluruh dan harmonis. Akhirnya, pembersihan pikiran dan hati tidak hanya terjadi dalam keheningan meditasi, tetapi juga harus diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Setiap momen adalah kesempatan untuk melepaskan keterikatan dan mengamalkan kebijaksanaan serta welas asih. Dengan konsistensi dan tekad, perjalanan ini membawa kita selangkah demi selangkah menuju nibbana, yaitu keadaan batin yang bebas dari penderitaan dan penuh dengan pencerahan hakiki. Ketiga, penerapan 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia merupakan fondasi utama dalam ajaran Buddha yang memberikan peta spiritual bagi setiap praktisi untuk memahami sifat kehidupan dan mengatasi penderitaan. Dengan memahami 4 aspek ini, seseorang dapat menata langkah kehidupannya menuju pembebasan sejati, yaitu nibbana. Konsep ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita untuk mengidentifikasi akar penderitaan dan menemukan jalan menuju kedamaian batin. Kebenaran pertama, yaitu pengakuan atas keberadaan penderitaan, mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup mengalami ketidakpuasan, kesedihan, dan kerapuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Penderitaan ini bukan hanya merujuk pada rasa sakit fisik, melainkan juga mencakup kegelisahan, kekecewaan, dan ketidakpuasan batin yang timbul dari perubahan dan ketidakpastian hidup. Dengan menyadari bahwa penderitaan merupakan bagian inheren dari eksistensi, kita dapat mulai melihat kenyataan hidup dengan lebih jujur dan tanpa ilusi. Kebenaran kedua menjelaskan bahwa akar dari penderitaan terletak pada kelekatan dan keinginan yang berlebihan. Menurut ajaran Buddha, segala bentuk keinginan dan keterikatan inilah yang menjerat kita dalam siklus penderitaan. Kecenderungan untuk selalu menginginkan lebih atau melekat pada hal-hal duniawi menciptakan kekosongan yang tidak pernah dapat dipenuhi, sehingga menghasilkan penderitaan yang terus-menerus. Dengan memahami asal-usul penderitaan ini, praktisi dapat mulai melepaskan diri dari belenggu keinginan dan harapan yang tidak realistis. Kebenaran ketiga mengungkapkan bahwa pembebasan dari penderitaan adalah mungkin dicapai. Dengan menghilangkan akar keinginan dan keterikatan,
seseorang dapat mengakhiri siklus penderitaan dan mencapai keadaan nibbana, yaitu keadaan kebebasan batin yang murni. Pencerahan ini bukan hanya sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai realisasi bahwa penderitaan tidak harus menjadi nasib yang terus berulang. Proses ini membutuhkan transformasi batin yang mendalam melalui praktik kesadaran, meditasi, dan penanaman kebijaksanaan. Kebenaran keempat menunjukkan bahwa jalan menuju pembebasan adalah melalui jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Jalan ini menawarkan panduan praktis yang mencakup aspek pandangan yang benar, niat yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar, mata pencaharian yang benar, upaya yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, setiap praktisi diajak untuk menata pikiran, hati, dan tindakan menuju keadaan yang bebas dari penderitaan. 4. Kebenaran mulia, dengan seluruh aplikasinya, menjadi peta yang menuntun kita secara logis dan mendalam untuk meraih kebebasan sejati dan kedamaian batin yang abadi. Keempat, kehidupan yang penuh kesadaran. Kehidupan yang penuh kesadaran berarti menjalani setiap momen dengan kehadiran pikiran yang utuh, di mana kita menyadari setiap nafas, gerakan, dan pikiran tanpa terburu-buru atau terjebak dalam penilaian. Dalam ajaran Buddha, kesadaran adalah landasan utama yang membantu kita memahami kenyataan secara mendalam dan membuka jalan menuju pencerahan atau nibbana. Dengan hidup penuh kesadaran, setiap aktivitas sehari-hari menjadi kesempatan untuk melatih perhatian dan kepekaan terhadap pengalaman yang muncul. Melalui praktik meditasi, terutama meditasi kesadaran penuh, kita belajar mengamati pikiran dan perasaan dengan jernih tanpa langsung bereaksi. Ajaran Buddha mengajarkan agar kita mengamati segala pengalaman dengan sikap tidak menghakimi, sehingga ketika pikiran atau emosi negatif muncul, kita dapat melihatnya sebagai fenomena yang bersifat sementara. Pendekatan ini membantu kita untuk tidak terperangkap dalam lingkaran reaksi emosional yang seringkali menimbulkan penderitaan. Dengan kesadaran yang mendalam, kita dapat mulai memahami sifat impermanen dari segala hal di dunia ini. Ketika kita melihat bahwa setiap pikiran, perasaan, dan sensasi datang dan pergi, kita perlahan mengikis keterikatan dan keinginan yang menjadi akar penderitaan. Pandangan ini sejalan dengan ajaran 4 kebenaran mulia, yang menyatakan bahwa penderitaan muncul akibat kelekatan, dan dengan melepaskan kelekatan tersebut, kita mendekati keadaan bebas dari penderitaan, yaitu nibbana. Selain itu, hidup dengan kesadaran penuh tidak terbatas pada saat duduk bermeditasi saja, melainkan dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Saat makan, berjalan, atau bahkan berbicara, kita dapat berlatih untuk hadir sepenuhnya di saat itu, mengamati aktivitas tubuh dan pikiran tanpa distraksi. Praktik seperti ini mengajarkan kita untuk mengembangkan kedamaian batin dan kejelasan pikiran, karena setiap momen kehidupan dipandang sebagai bagian dari proses belajar untuk memahami hakikat diri dan realitas. Dengan terus melatih kesadaran penuh dalam kehidupan sehari-hari, kita membuka jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Ketika kita tidak lagi membiarkan emosi dan pikiran negatif menguasai, kita menjadi lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Ini adalah inti dari ajaran Buddha, yang menekankan bahwa dengan melepaskan keterikatan melalui hidup yang penuh kesadaran, setiap individu dapat mencapai nibbana, keadaan kedamaian abadi dan pencerahan sejati. Kelima, pencerahan sejati. Pencerahan sejati dalam ajaran Buddha tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan sebagai realisasi mendalam tentang hakikat eksistensi. Nibbana merupakan keadaan di mana segala bentuk penderitaan, kelekatan, dan ilusi telah sirna, membuka jalan bagi pemahaman yang benar tentang diri dan dunia. Dengan mencapai pencerahan, individu tidak lagi terjebak dalam pandangan sempit dan ilusi tentang kehidupan, melainkan dapat melihat realitas sebagaimana adanya.
Proses menuju pencerahan sejati menuntut seseorang untuk menyadari bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan tanpa inti kekal. Ilusi tentang keberadaan diri yang tetap dan kekal seringkali menjadi sumber penderitaan dan kebingungan. Melalui latihan meditasi dan penerapan kesadaran penuh, kita mulai mengikis ilusi ini, sehingga membuka mata terhadap realitas yang sesungguhnya, di mana tidak ada pemisahan antara diri dan dunia. Pencerahan tidak dicapai melalui pengetahuan intelektual semata, melainkan melalui pengalaman langsung yang mendalam. Praktik-praktik seperti meditasi vipassana mengajarkan kita untuk mengamati pikiran dan perasaan dengan kejelasan, sehingga kita dapat mengenali asal-usul penderitaan dan mengatasi keterikatan yang membelenggu. Proses inilah yang membawa kita kepada pemahaman intuitif tentang sifat hakiki segala fenomena, yang merupakan kunci menuju nibbana. Ketika pencerahan sejati tercapai, individu akan melihat kehidupan dengan perspektif yang melampaui dualitas. Dengan menghilangkan ilusi pemisahan, seseorang dapat menyadari bahwa semua makhluk saling terhubung. Kesadaran ini menumbuhkan rasa welas asih, empati, dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan dunia, sehingga setiap tindakan didasari oleh pemahaman mendalam tentang kebenaran universal yang mendasari segala sesuatu. Akhirnya, pencerahan sejati adalah sebuah perjalanan transformasi yang berkelanjutan. Walaupun nibbana merupakan keadaan pembebasan akhir, pencapaian pencerahan membawa perubahan radikal dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Hidup menjadi lebih tenang, penuh pengertian, dan berorientasi pada kesejahteraan batin. Dengan terus mengamalkan ajaran Buddha, kita diundang untuk mewujudkan pencerahan ini secara nyata, sehingga setiap langkah membawa kita semakin dekat pada kebebasan dan kedamaian yang hakiki. Melalui perjalanan yang panjang dan penuh pengorbanan, nibbana muncul sebagai jawaban atas keresahan batin yang telah lama menghantui umat manusia. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak dapat diperoleh melalui pencapaian duniawi semata, melainkan melalui pemahaman mendalam tentang diri dan realitas yang ada. Setiap langkah menuju nibbana adalah proses pembelajaran yang memperkaya jiwa dan membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Pada intinya, pencapaian nibbana merupakan perjalanan transformasi yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Dengan menanggalkan beban keinginan dan keterikatan duniawi, kita diajak untuk menyelami hakikat keberadaan yang lebih murni. Proses ini menuntut kesabaran, disiplin, dan ketekunan dalam menjalani praktik spiritual sehari-hari. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap menggoda dengan janji kebahagiaan instan, ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kebebasan batin. Melalui meditasi, refleksi, dan pengembangan diri, kita dapat mulai mengikis akar penderitaan dan menanam benih-benih pencerahan dalam hati. Setiap momen yang dijalani dengan kesadaran penuh, membawa kita selangkah lebih dekat kepada nibbana. Akhirnya, tujuan akhir nibbana bukanlah sebuah konsep yang abstrak, melainkan sebuah realitas yang dapat dicapai oleh siapa saja yang berani menapaki jalan kebenaran. Dengan semangat dan tekad, ajaran Buddha menginspirasi kita untuk terus mencari kebenaran, melewati ilusi, dan menemukan kebebasan sejati. Nibbana adalah undangan untuk hidup dengan penuh makna, mengatasi penderitaan, dan menemukan kedamaian yang abadi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.